Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Kabupaten Purwokerto. Selamat bersemangat kembali lagi dengan bimbingan untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini Ibu akan menerangkan mengenai materi Kerajaan Hindu dan Buddha. Sriwijaya. Sriwijaya ini ya tulisannya kepotong. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari maritim. Ya kalau kamu nonton itu ya maritimnya apa itu loh yang suka melaut tuh, One Piece ya, mungkin kamu pernah denger nih ya. Jadi luar biasa ini. Ini Melina ambil dari komiknya atau ilustratornya Kancil Chan tuh ya, keren banget nih. Bala Putra Dewa, wish ya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari tadi ya. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya. Ada yang namanya Sri, mungkin belakangnya Sri Harmianto. Sri itu artinya bercahaya, gemilang. Ya, kemudian Wijaya berarti kemenangan, makanya ada yang namanya Wijaya. Nah, Wijaya, Wijayanto misalnya kan ya. Jadi kemenangan. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Barat, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Ada pendeta Tiongkok namanya, awas ya hati-hati membacanya, Yitsing ya. Yitsing ini melakukan kunjungan ke Sumatera. Coba loh, dari Tiongkok ke Sumatera coba. Tahun 671 dan 695 ya. Melaporkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha. Jadi dulu pernah Indonesia menjadi pusat agama Buddha itu di Sriwijaya. Ada 1000 orang pendeta, gitu ya. Mungkin dari Thailand, kemudian Sri Lanka, gitu ya, Vietnam, Kamboja mungkin ya, yang belajar agama Buddha kepada Sakyakirti. Ya, ini adalah pendeta yang terkenal di Sriwijaya. Mantap sekali ini ya. Oke, jadi kita harus tetap menghargai adanya perbedaan. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, itu ada ilustrator lagi ya tentang Kerajaan Bala Putra Dewa. Nah, di sini ada prasastinya. Nah, yang terkenal ini kita cek dulu. Ya, ada Kota Kapur, Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Karangbrahi, Yugor, gitu ya. Prasasti tertua adalah Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka 686. Melalui prasasti ini kata Sriwijaya pertama kali dikenal. Nah, disebutkan bahwa bumi Jawa adalah kerajaan Tarumanegara. Ini tidak mau tunduk di hadapan kerajaan Sriwijaya. Oke. Lanjut lagi, semakin penasaran ya. Oke. Ya, kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mencapai puncak keemasannya pada masa siapa ya? Bala Putra Dewa. Ini ya, Bala Putra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9. Ini masih saja seorang Tiongkok bernama Yitsing sempat tinggal berapa tahun? 4 tahun di Sriwijaya. Jadi ada pendeta Buddha yang terkenal namanya Sakyakirti. Ini ya. Selain itu, untuk berita dari Tibet, seorang pendeta bernama Atika. Atika datang dan tinggal di Sriwijaya ini 1011 sampai dengan 1023. Lumayan namanya di situ. Dalam rangka belajar agama Buddha dari seorang guru bernama Dharmakala. Jadi Sriwijaya itu adalah pusat, ya, pusat pembelajaran Buddha di dunia malah ya di situ. Nah, kemudian Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Oke. Kerajaan Mataram Hindu atau kuno. Jadi ini untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam. Jadi kalau ada Kerajaan Mataram kuno berarti itu Hindu coraknya ya. Nah, ada Mataram Islam berdiri abad ke berapa nih, coba yuk. Ada yang tahu? 16 ya. Sumber tertulis tentang kerajaan ini adalah prasasti Canggal dan prasasti Mantiasi. Terus Canggal. Bernama Sanjaya, ya, raja yang terkenal memeluk agama Siwa atau Hindu. Kemudian pengganti Sanjaya anaknya Rakai Panakaran. Ya, kemudian dinasti Sailendra. Ya, mana ya? Ini. Nah, gitu ya. Dari Sumatera, Kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai raja bawahannya.
ada yang tahu nih candi apa nih? Borobudur. Borobudur. Nah, ya, keren banget ini oleh Wangsa Silendra. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Nah, dari Raja Samarangrawira mempunyai 2 orang putra. Jadi ada Samaratungga, ya, ada Samaratungga di sini dan Balaputra Dewa. Jadi Balaputra Dewa itu ternyata anak dari keturunan Mataram Hindu. Kemudian dia bermigrasi ke mana? Sumatera Selatan ya, berarti Palembang ya. Pada masa Samaratungga dibangun candi terkenal, namanya Candi Borobudur. Ia menikah dengan putri raja Damasa itu dari Sriwijaya. Nah, kemudian melahirkan putri bernama, cantik banget ini namanya, Pramodawardhani. Putri inilah yang kelak menikah dengan pewaris tahta dari dinasti Sanjaya, namanya Rakai Tigatan. Jadi dulu tuh ada toleransi, jadi ya ada Hindu Buddha. Nah, ini ada candinya, Candi Prambanan. Pada masa itu dibangun Candi Borobudur dan Prambanan. Jadi antara Hindu dan Buddha bagus sekali ya, saling berdekatan, saling toleransinya bagus, tidak ada saling menghujat gitu ya, hidup rukun, aman, sentosa. Nah, pada masa Rakai Tigatan kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keren banget ya, jadi orang-orang terdahulu semangat kebudayaan Hindu dihidupkan kembali dengan membangun candi Hindu yang besar, yaitu Candi Prambanan. Nah, oke, keren sekali. Lanjut, semoga kita bisa ini ya, melanjutkan estafet ini kepemimpinan. Nanti kita tetap menjaga, melestarikan candi-candi yang masih ada sampai sekarang, Borobudur dan Prambanan. Kemudian Kerajaan Pedang Kamulan ya. Jadi Kerajaan Pedang Kamulan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kerajaan, sampai lupa ini ya. Nah, kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Oke. Namanya Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana. Jadi ada yang mengatakan misalnya Isyana, gitu ya. Ini Wangsa namanya, Wangsa. Pendiri Wangsanya Wikrama Darmo Tunggadewa alias Musindok memindahkan kerajaan Mataram yang awalnya seperti Jawa Tengah, kemudian dialihkan ke Jawa Timur. Kenapa juga? Karena pada waktu itu terjadi letusan Gunung Merapi. Ya, jadi dulu dari dulu itu terjadi letusan Gunung Merapi sehingga harus dipindahkan. Musindok naik tahta pada tahun 929 Masehi dan dianggap sebagai pendiri baru namanya dinasti Isyana. Ini sudah dijelaskan, mengikuti raja pertamanya ini, Sri Isyana. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Semoga kalian gak bosan ya karena ada gambar-gambarnya. Kerajaan Pedang Kamulan sebelum mengundurkan diri sebagai raja nih ya, ada namanya Airlangga di sini ya. Airlangga itu terkenal banget. Ya, Airlangga ini ya membagi 2 kerajaannya kepada 2 putranya di Jenggala kepada Mapanji Garasaka dengan ibu kota di Kahuripan. Ini Kahuripan, dan kerajaan Panjalu kepada Samarawijaya, ibu kotanya Daha. Ya. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah karena perebutan tahta. Jadi memang kalau dulu kebanyakan hidup di dalam istana itu mesti yang dicari adalah tahta, harta, wanita ya. Kalau sekarang enggak, tahta, harta, Renata ya. Lanjut, Airlangga sendiri kemudian menjadi pertapa dan mangkat pada 1049 Masehi ya. Beliau meninggal kemudian dimakamkan di Candi Belahan. Ia digambarkan sebagai Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Oke, jadi memang syaratnya ini. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Ya, ini adalah kerajaan yang terakhir. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agraris dengan raja pertamanya adalah Sri Samarawijaya. Nah, kemudian raja yang terkenal itu adalah namanya Jaya. Mungkin ada yang tahu ya. Jadi terkenal itu karena adanya ramalan-ramalannya beliau itu terwujud ya di masa sekarang ya. Jadi
soalnya nanti apa namanya kendaraan yang bisa terbang, ternyata pesawat gitu ya. Ini ramalannya adanya Satrio Piningit gitu ya. Pada masa pemerintahannya Kediri mencapai puncak kejayaannya. Kemudian sesudah Jayabaya ada seorang raja yang cukup terkenal namanya Kameswara. Ini pengganti ya dari Jayabaya. Pada masa pemerintahan Kameswara tidak lama, tahun tepatnya 1185 digantikan oleh Kertajaya atau namanya Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya situasi Kediri penuh ketidakstabilan. Kenapa ya bisa begitu? Penasaran? Kita lanjut lagi untuk slide berikutnya. Kediri, pokok masalahnya adalah perselisihan dengan para Brahmana. Jadi di sini si Kertajayanya berselisih dengan mana ini? Dengan para Brahmana. Ini ya, dengan para Brahmana. Bersekutu dengan para Brahmana, seorang Aku yang nantinya itu jadi raja Singasari yang pertama yaitu Ken Arok. Ya. Ken Arok muncul di sini berkelahi, bertarung dengan Kertajaya di desa Ganter. Kemudian meninggal Kertajaya, ya, gugur di sini, menandai berakhirnya kekuasaan Isyana di Jawa Timur. Selesai untuk materi hari ini dari Kerajaan Kutai sampai dengan Kerajaan Kediri. Baik. Dan promosi, iya. Penyusunnya, iya. Daftar pustakanya, iya. Oke, jadi kamu bisa ambil materinya ada di Sejarah Indonesia untuk SMK atau Sejarah SMK kelas 10 Kurikulum Merdeka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Yes.